Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Ajam. Jangan lupa subscribe dan berlangganan serta bagikan video ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Kaum Samud adalah umat Nabi Saleh alaihi salam. Samud merupakan nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan dalam bahagian dari bangsa Arab, dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu daratan bernama Al-Hijr yang terletak antara Hijaz dan Syam, yang dahulunya termasuk jajahan suku Ad. Kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Kepada berhala itu mereka berkorban dan meminta perlindungan dari segala bala dan musibah. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya seorang Nabi untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula Allah tidak akan menurunkan azab dan seksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk dengan perantara Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh dan mengangkatnya menjadi Rasul bagi kaum Samud. Nabi Saleh memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang patut mereka sembah, Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Bukan patung-patung yang mereka pahat dari batu-batu gunung yang tidak kuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Nabi Saleh menerangkan kepada kaum Samud bahawa ia adalah utusan Allah dan apa yang diajarkan dan didakwahkan kepada mereka merupakan amanah Allah yang harus Dia sampaikan kepada mereka. Terperanjatlah kaum Saleh mendengar seruan dan dakwahnya yang bagi mereka merupakan hal yang baru yang tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Dengan serentak mereka menolak ajakan Nabi Saleh alaihi salam dan menantangnya. Nabi Saleh memperingatkan kaumnya agar jangan menantangnya dan agar mengikuti ajakannya untuk beriman kepada Allah yang telah mengaruniai mereka rezeki yang luas dan kehidupan yang sejahtera. Kaum Samud menentang Nabi Saleh dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kesanggupan manusia. Nabi Saleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dari mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahawa mereka akan meninggalkan agama mereka dan akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan kaum Samud, berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang berkepala batu. Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina dalam sebuah batu karang yang terletak di sisi sebuah bukit yang ditunjuk oleh kaum Samud. Maka dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluarlah dari batu itu seekor unta betina. Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu, berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, "Inilah dia unta Allah. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum. Dan ketahuilah bahawa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini." Kemudian berkeliaranlah unta di ladang-ladang memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapatkan gangguan. Dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi yang diberi nama perigi unta dan minumlah ia dengan sepuasnya.
Dan pada hari giliran unta Nabi Saleh datang untuk minum, tidak ada binatang lain yang berani menghampirinya, sehingga menimbulkan rasa tidak senang pada pemilik-pemiliknya, yang makin hari makin merasakan bahawa adanya unta Nabi Saleh di tengah-tengah mereka merupakan gangguan laksana duri yang melintang di dalam kerongkongan. Maka kaum Samud mengatur rancangan untuk membunuh unta Nabi Saleh. Tiba-tiba muncullah seorang janda bangsawan yang kaya raya yang menawarkan dirinya kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Saleh. Di samping janda itu, ada wanita lain yang mempunyai beberapa putri cantik yang akan dihadiahkan kepada orang yang berhasil membunuh unta Nabi Saleh. Dua macam hadiah yang menggiurkan dari kedua wanita itu. Para pemuka kaum Samud mengundang dua orang lelaki bernama Musadda bin Muharrid dan Gudar bin Salif untuk membunuh unta Nabi Saleh. Dengan bantuan 7 orang laki-laki, bersembunyilah mereka di suatu tempat yang biasanya dilalui oleh unta dalam perjalanannya ke perigi tempat unta itu minum. Dan ketika unta Nabi Saleh lewat, maka dipanahlah betisnya oleh Musadda, yang disusul oleh Gudar dengan menikam pedangnya di perut unta Nabi Saleh. Dengan perasaan megah dan bangga, pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota untuk menyampaikan berita matinya unta Nabi Saleh. Dan mereka mendapatkan sambutan sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Berkatalah mereka kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Coba datangkan azab yang engkau katakan, jika engkau termasuk orang-orang yang benar dalam kata-katanya." Nabi Saleh alaihissalam menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah akan tiba azab Allah yang telah dijanjikan dan telah aku sampaikan kepada kamu. Kamu telah menantang Allah dan terimalah akibatnya. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda." Nabi Saleh alaihissalam memberitahu kaumnya bahawa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda. Pada hari pertama, bila mereka terbangun dari tidurnya, wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah pada hari kedua. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya, kelompok pemuda pembunuh unta merancang untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu pada malam hari. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Saleh untuk melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap gulita, jatuhlah batu-batu besar di atas kepala mereka yang tidak diketahui dari arah mana datangnya batu itu, dan mereka tergeletak di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa. Demikianlah Allah telah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. 1 hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah, berangkatlah Nabi Saleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, iaitu sebuah tempat di Palestin. Nabi Saleh meninggalkan Hijr dan penghuninya. Kaum Samud telah binasa ditimpa halilintar yang dahsyat lagi yang beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Kisah Nabi Saleh diceritakan dalam Al-Quran pada 72 ayat yang terhimpun dalam 11 surah. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Surah Hud ayat 61 sehingga ayat 68 dan surah Al-Qamar ayat 23 sampai ayat 32. Pengajaran yang menonjol yang dapat dipetik dari kisah ini ialah
bahawa dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat dapat berakibat negatif yang membinasakan masyarakat itu seluruhnya. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur dan bahkan tersapu bersih dari atas bumi karena dosa dan melanggar perintah Allah yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang yang membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam. Di sinilah letaknya hikmah Allah agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Setidaknya, kalau tidak berhasil mencegah, kita sudah membebaskan diri kita dari perbuatan mungkar itu. Bersikap pasif acuh tak acuh terhadap maksiat dan kemungkaran yang berlaku di depan mata dapat diartikan sebagai persetujuan dan penyekutuan terhadap perbuatan mungkar itu.